Dalam panggung sejarah Nusantara, ada yang kita kenal sebagai pahlawan, ada juga yang dicap sebagai pengkhianat. Tapi, gimana kalau ada satu sosok yang jadi keduanya sekaligus? Nah, ini dia kisah seorang pangeran yang tumbuh besar sebagai tawanan, seorang pejuang yang berani menempuh jalan paling berbahaya demi satu hal, mengembalikan harga diri bangsanya yang sudah diinjak-injak. Inilah kisah Arung Palaka. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus paham dulu satu kata kunci yang jadi napas bagi orang Bugis Makassar, siri. Ini bukan soal gengsi biasa ya, siri itu adalah harga diri, kehormatan yang jadi perekat sebuah masyarakat. Kalau sampai ternoda, malunya itu ditanggung satu komunitas. Dan seringnya cuma ada satu cara buat menghapusnya, lewat pertumpahan darah. Nah, inilah aturan main di dunia tempat Arung Palaka hidup. Coba dibayangin, kamu itu seorang pewaris tahta, tapi hidup sebagai pelayan di istana orang yang menaklukkan bangsamu. Setiap hari, kamu lihat sendiri gimana bangsamu direndahkan. Buat Arung Palaka, ini udah bukan soal politik lagi. Ini adalah serangan langsung ke jantung harga diri mereka. Jadi, seluruh kisah hidupnya adalah tentang sebuah sumpah untuk merebut kembali Sirinehi yang telah hilang. Yuk, kita mulai dari bagian pertama perjalanannya. Titik di mana semua luka ini bermula. Sebuah martabat yang terkoyak sejak dia masih sangat muda. Jadi, ceritanya setelah kerajaan Bone kalah dari Goa, Arung Palaka yang masih kecil dan keluarganya dibawa sebagai tawanan. Meskipun dia diasuh oleh Perdana Menteri Goa yang terkenal bijaksana, Karaeng Patingaloang, statusnya ya tetap aja seorang sandera. Dia tumbuh jadi pemuda yang cerdas, jago bela diri. Tapi di balik itu semua, api kesadarannya sebagai tawanan perang nggak pernah padam. Puncak dari semua penghinaan ini terjadi waktu ribuan orang Bugis, termasuk para bangsawan, dipaksa kerja rodi buat membangun benteng Goa. Arung Palaka lihat langsung gimana rakyatnya, bahkan rajanya sendiri, diperlakukan kayak binatang. Dipukulin, kelaparan, banyak yang meninggal. Nah, di titik inilah, siri orang Bugis benar-benar dilecehkan, dan benih pemberontakan mulai tumbuh subur di dalam dirinya. Luka yang terlalu dalam, itu akhirnya melahirkan keberanian yang luar biasa. Sekarang, kita lihat gimana percikan amarah tadi akhirnya menyulut api perlawanan yang bakal mengubah total peta kekuasaan di Sulawesi Selatan. Momen itu akhirnya datang juga. Di tengah-tengah keramaian sebuah perayaan, Arung Palaka diam-diam mengorganisir pelarian massal. Bersama pengikut setianya, dia berhasil bawa kabur sekitar 10.000 pekerja paksa dari Bone dan Sopeng. Ini langkah pertamanya, sebuah deklarasi perang terbuka yang nggak mungkin bisa ditarik kembali. Dengan semangat yang berkobar-kobar, Arung Palaka langsung membentuk aliansi dengan kerajaan Sopeng. Tapi, ya ternyata semangat aja nggak cukup. Dalam 3 pertempuran besar, aliansi mereka hancur lebur dihajar kekuatan militer Goa yang jauh lebih superior. Kekalahan telak ini jadi pelajaran pahit buat dia. Untuk mengalahkan raksasa, dia butuh kekuatan yang lebih besar lagi. Karena terus diburu dan posisinya terdesak, pilihannya makin sempit. Setelah 3 tahun sembunyi di Buton, dia akhirnya ngambil keputusan paling radikal. Dia berlayar ke Batavia, markas besar Kongsi Dagang Belanda, VOC. Sebuah perusahaan raksasa yang punya tentara dan armada perangnya sendiri, dan yang kebetulan banget adalah musuh bebuyutan Goa. Nah, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Kita masuk ke babak paling kontroversial dalam hidupnya. Sebuah keputusan yang bikin dia dipuja sebagai pahlawan oleh bangsanya, tapi juga dicap sebagai pengkhianat oleh sebagian orang. Inilah dilema terbesar yang dia hadapi. Di satu sisi ada Goa yang udah menindas bangsanya. Di sisi lain ada VOC, kekuatan asing yang jelas-jelas punya ambisi kolonial. Pertanyaannya, apakah obat yang dia pilih ini bakal lebih berbahaya daripada penyakitnya sendiri? Coba kita lihat opsinya saat itu. Kalau bertarung sendirian, dia tahu itu sama aja bunuh diri. Kekuatan Goa terlalu besar. Tapi kalau bersekutu sama VOC, dia sama aja ngebuka pintu buat kekuatan asing buat menancapkan kukunya di tanah kelahirannya. Gak ada pilihan yang gampang, gak ada pilihan yang benar-benar baik. Pada titik ini, tekad Arung Palaka udah bulat. Tujuannya cuma satu, membebaskan bangsa Bugis dan mengembalikan siri mereka. Dia udah gak peduli lagi siapa sekutunya, mau itu baik atau jahat, asing atau bukan. Kalau mereka bisa membantunya mengalahkan Goa, dia akan ambil resiko itu. Tentu aja aliansi ini nggak didapat gitu aja. VOC nggak langsung percaya.
Arung Palaka harus membuktikan nilainya dulu. Dia dan pasukannya dikirim sebagai tentara bayaran ke Sumatera. Di sana, mereka bertempur dengan gagah berani, membuktikan kalau para pejuang Bugis adalah kekuatan yang nggak bisa diremehkan. Nah, kemenangan-kemenangan inilah yang akhirnya meyakinkan VOC buat mendukung perangnya melawan Goa. Setelah bertahun-tahun dalam pelarian dan bertempur di negeri orang, akhirnya tiba waktunya untuk pulang. Inilah puncak dari perjuangannya, Perang Makassar. Kabar kembalinya Arung Palaka yang sempat dikira udah tewas menyebar kayak api. Harapan yang udah lama padam di kalangan orang Bone dan Sopeng kini bangkit lagi. Setidaknya 10.000 prajurit Bugis dan jumlah ini terus bertambah langsung bergabung di bawah panjinya. Mereka siap bertempur sampai mati demi kehormatan mereka. Perang yang terjadi benar-benar dahsyat. Desember 1666, armada gabungan mendarat di Sulawesi. Pertempuran demi pertempuran pecah. Satu persatu, benteng pertahanan Goa runtuh. Kekuatan Goa yang begitu perkasa mulai goyah. Sampai akhirnya, benteng utama mereka, Somba Opu, jatuh ke tangan pasukan aliansi. Setelah perlawanan yang begitu gigih, sang ayam jantan Bari Timur akhirnya nggak punya pilihan lain. Kekalahan sudah di depan mata. Era dominasi Goa di Indonesia bagian timur akan segera berakhir dan digantikan oleh tatanan kekuatan yang benar-benar baru. Kemenangan memang sudah diraih, tapi setiap kemenangan selalu punya harga. Mari kita lihat warisan dari perjanjian yang mengakhiri semua ini, perjanjian Bungaya. Di sebuah desa kecil bernama Bungaya, takdir Sulawesi Selatan ditulis ulang. Perjanjian ini secara resmi mengakhiri Perang Makassar. Bagi Arung Palaka, ini adalah momen pembebasan. Tapi bagi seluruh kawasan itu, ini adalah awal dari sebuah era baru yang penuh ketidakpastian. Isi perjanjian ini jelas banget. Goa dilucuti dari semua kekuasaannya, kemerdekaan Bone dan Sopeng diakui, tapi coba deh lihat. Siapa pemenang sesungguhnya di sini? VOC dapat hak monopoli mutlak atas semua perdagangan. Semua pedagang lain, Portugis, Inggris, bahkan pedagang dari Nusantara sendiri, diusir. Jadi, kebebasan dari Goa harus ditukar dengan kedaulatan ekonomi yang diserahkan kepada kekuatan asing. Pada akhirnya, semua ini kembali ke prinsip awal. Bagi Arung Palaka dan rakyatnya, hidup tanpa kehormatan itu hampa. Pepatah ini merangkum segalanya. Lebih baik mati dalam kemuliaan memperjuangkan siri, sebuah kematian yang terasa manis, daripada hidup terus menanggung malu karena penindasan. Itulah pilihan yang dia ambil. Jadi, Arung Palaka berhasil memenuhi sumpahnya. Dia membebaskan rakyatnya, mengembalikan martabat mereka. Tapi aliansinya itu juga yang membuka jalan bagi dominasi VOC selama ratusan tahun ke depan. Nah, pertanyaan ini bakal terus menggema dalam sejarah ya. Apakah pemulihan Siris sepadan dengan kedaulatan yang hilang? Sebuah pertanyaan yang mungkin nggak akan pernah bisa kita jawab sepenuhnya.